Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Syifa Maulidia dengan NIM 251710201130. Saya akan mempresentasikan hasil proyek elektro dengan dua sensor, yaitu sensor DHT22 dan fotoresistor. Saya akan mengambil sampel pada pertanian perkebunan buah naga. Fotoresistor ini mengaktifkan lampu ketika keadaan gelap. Karena buah naga itu sendiri butuh perkembangan yang sangat pesat dan cepat dalam menjual ke berbagai market. Makanya petani mengakalkan pakai fotoresistor dalam menyalakan lampu sepanjang hari, di mana khususnya di setiap makanya menggunakan fotoresistor. Yang pertama ada microcontroller. Saya gunakan adalah Arduino Uno. Lalu untuk inputnya saya menggunakan sensor DHT22. Fungsinya mengukur suhu dan kelembapan pada udara. Lalu ada fotoresistor, fungsinya untuk menghitung intensitas cahaya pada lingkungan. Lalu untuk outputnya saya menggunakan LCD 16x2 modul I2C, itu fungsinya menampilkan data. Lalu saya juga menggunakan LED yang berwarna merah dan juga LED berwarna kuning. Untuk komponen pendukungnya saya menggunakan kabel jumper, backboard, dan korek. Saya menggunakan sensor DHT22 dan sensor fotoresistor. Dia akan mengubah kesatuan menjadi derajat Celcius. Di sini saya mengubah sinyal mentah menjadi satuan atau persen, itu terkait kelembapannya. Jika suhu lingkungan meningkat dan menyentuh angka sama dengan 30 atau lebih dari 30 derajat Celcius, maka LED warna kuning itu akan menyala. Jadi Arduino seketika mengirim perintah high untuk menyalakan LED suhu berwarna kuning sebagai indikator otomatisasi. Fotoresistor ini bekerja secara analog dengan memanfaatkan sifat materialnya yang berubah nilai hambatan listriknya, yang menghasilkan angka mentahannya antara 0 atau sangat terang hingga 1023 gelap gulita. Berdasarkan batas acuan angka 500 di dalam codingan, jika kondisi ruangan meredup atau gelap nilai lebih atau sama dengan 500, maka lampu yang berwarna merah ini akan menyala. Tapi jika keadaan terang, maka lampu LED warna merah ini akan mati. Saya akan memberikan flash terhadap fotoresistor. LCD-nya akan membaca bahwa menjadi 103 sampai kurang dari 500, maka LED warna merah itu mati. Tapi kalau tidak ada flash, maka menjadi rata-ratanya 578 sampai seterusnya. Dan LCD juga menangkap bahwa keadaan ini gelap dan kalau yang tadi keadaannya terang. Jadi di sini saya menggunakan library manager, ada 4, yaitu ada Fruit, suatu library pendukung atau prasyaratnya. Di sini ada Jensen juga, suatu alat pengurai dan penyusun data berformat JSON yang dirancang khusus. Nah, untuk DHT sensitivity itu sendiri adalah library utama, inilah yang bertugas mengambil data digital dari sensor DHT22. Untuk Liquid Crystal I2C-nya adalah library yang bertanggung jawab menyalakan lampu latar atau backlight LCD dan mengirim karakter teks seperti gelap, terang, suhu, kelembapan pada layar LCD-nya pada jalur I2C. Ini adalah codingan dari library manager. Ini adalah pin 2 untuk DHT22. Ini ada A0 untuk pin LDR, ada pin 6 untuk LED LDR, ada pin 8 untuk LED suhu. Di sini batasannya saya menggunakan 500 untuk LDR. Lalu untuk batasan suhunya saya menggunakan 30 derajat Celcius. Kenapa suhu itu selalu derajat Celcius? Karena itu sudah satuan internasional. Dan kenapa kelembapan udara itu satuannya persen? Karena ini merujuk pada relative humidity. Jadi kayak rentannya 0% sampai 100%. Ini adalah mode manualnya kendali. Ketika mode manual 0 itu akan mati LED suhunya, ketika 1 akan hidup, sama seperti LDR. Di sini pin modenya juga untuk terkait LED sebagai output. Ini seleksi sensor LCD-nya. Terus saya menggunakan serial Bigan 9600 untuk tampilan di LCD-nya, yaitu dalam sistem ready, JSON, dan manual juga tadi. Dan saya juga menggunakan delay sebesar 2000. Untuk suhu itu di codingannya di sini menggunakan read temperatur. Untuk kelembapannya di sini menggunakan codingan DHT read humidity. Untuk LDR-nya in LDR value. Jadi ini salah satu untuk membaca data dari sensor. Cara pembacaan dari codingan ke LCD awalnya itu ada 2 tahapan, yaitu codingan ini akan berubah menjadi variabel. Setelah itu akan dibaca oleh LCD-nya, yaitu menggunakan proteksi LCD Secure Store dan LCD Print. Di sini juga ada codingan JSON, bahwa codingan saya juga bisa menyusun ke format JSON.